Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita bersyukur Gema Kabar Baik menyapa kita. Dan Gema Kabar Baik hari ini didasarkan atas santapan harian Kamis 20 Juli 2023. Firman Tuhan dibacakan dari Ester pasalnya yang ke-7. Ester pasalnya yang ke-7. Dan akan dibacakan ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Tema hari ini adalah menabur angin menuai badai. Menabur angin menuai badai. Siapa menabur angin akan menuai badai. Ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang melakukan hal buruk akan mendapatkan akibat yang buruk pula. Itulah yang terjadi pada Haman. Kebenciannya kepada Mordekai membuatnya merancang kematian, bukan hanya bagi Mordekai, tetapi juga seluruh bangsa Yahudi. Namun niat buruk itu berbalik. Haman tak tahu bahwa Ratu Ester juga berbangsa Yahudi. Maka di tengah kesombongan, betapa terkejutnya dia ketika ia ditunjuk sebagai orang yang membawa malapetaka bagi sang ratu dan bangsanya. Merasa bahwa ia tidak akan mendapat belas kasih raja, Haman mencoba untuk melunakkan hati Ratu Ester. Nahasnya, sang raja justru melihat sikapnya sebagai perilaku yang kurang ajar. Tiang yang dia persiapkan untuk menyulakan Mordekai pun akhirnya menjadi tempat akhir hidupnya. Belajarlah dari Haman. Kiranya kita berhati-hati dalam menata hidup kita. Tentu, tak seorang pun mau mengalami hal buruk dalam hidupnya. Oleh karena itu, tak perlu dan tak baiklah merancang keburukan bagi orang lain. Mungkin tidak selalu hal buruk itu berbalik seketika menjadi peristiwa buruk bagi kita. Namun demikian, tetap saja memendam kebencian dan dendam kepada orang yang tidak kita sukai hanya akan menggerogoti jiwa kita. Hidup kita menjadi tidak tenang. Pikiran kita dipenuhi dengan rencana buruk terhadap orang itu. Hal-hal baik pun tidak membuat kita merasa puas selama orang itu masih menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Akibatnya sama saja. Hidup kita tidak akan pernah tenang, bagai selalu terhempas badai. Sebagai orang percaya, kita diundang untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Undangan itu tidak hanya berlaku bagi sesama yang menyenangkan, tetapi juga bagi orang yang menyakiti kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menghindari sikap hati seperti Haman. Daripada menabur angin dan menuai badai, bukankah lebih indah menabur kasih dan menuai kasih pula?
Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak mendendam dan merencanakan kejahatan kepada sesama kami. Sebaliknya, kami diingatkan kembali untuk mengasihi sesama kami sama seperti diri kami sendiri. Karena Kristus terlebih dahulu sudah melakukannya. Tolong kami ya Tuhan, yang lemah ini. Kami cenderung mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kejahatan yang lebih besar kepada sesama kami. Tolong kami untuk belajar mengasihi dengan kasih-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar untuk semakin mengasihi. Berdoalah supaya Allah mengikat kita dengan tali kasih-Nya yang mempersatukan dan menyempurnakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat memuliakan Tuhan hari ini. Mari mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.